Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan kendalikan pemerintahan pasca kudeta. Isu kudeta politik masih ramai diperbincangkan, yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens yang mengawali isu ini dengan mengklaim telah mengantongi nama-nama orang yang hendak melakukan kudeta. Kudeta atau gimmick politik saja, sindir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitter pribadinya sesaat yang lalu pada hari Selasa 9 Juni. Lebih lanjut, dia juga menyinggung opini yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengendalikan pemerintahan jika terjadi kudeta. Menurutnya, aturan mengenai pengendalian pemerintahan pasca kudeta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, di mana bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan memimpin negeri pasca kudeta, tapi juga ada keterlibatan Menteri Luar Negeri yang saat ini dijabat oleh Retno Marsudi. Jadi bukan hanya duet tersebut yang kendalikan pemerintahan, melainkan Menlu, Mendagri, dan juga Menhan. Begitu tegasnya. Masa kepemimpinan itu pun hanya berlaku selama 30 hari. Tugas utamanya juga bukan untuk menyelenggarakan pemilu, memilih presiden dan wakil presiden. MPR yang akan menggelar sidang untuk pilih presiden dan wakil presiden yang baru. Begitu pungkasnya. Selain upaya kudeta, wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo pun terus ramai diperbincangkan banyak pihak. Di mana isu ini memang berawal dari pernyataan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang belum mungkin terjadi. Akan tetapi Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (SPPS) Bambang Istianto juga memiliki pandangan yang berbeda. Sebab dia melihat kondisi pandemik corona atau COVID-19 membuka setiap potensi bisa terjadi. Dalam politik, sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu singkat berubah jadi mungkin. Ujar Bambang Istianto kepada redaksi RMOL pada hari Selasa 9 Juni. Indikasi memungkinkan terjadinya kudeta, terang Bambang, bisa dicermati dari faktor internal yang berkembang saat ini. Ia mengurai faktor internal seperti munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan. Di samping itu, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap terpuruknya kondisi makro maupun mikroekonomi dalam negeri. Kedua hal tersebut menurut Bambang semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian ditambah kelompok penekan bersuara semakin kencang mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk Pemakzulan Presiden juga menghangatkan suhu politik di Indonesia. Bambang juga menyebutkan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah juga bisa menjadi pemicu kudeta pemerintahan. Faktor ini bisa menjadi push faktor pemakzulan tersebut. Kasus hukum yang menimpa seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur Presiden Joko Widodo melalui medsos menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras. Begitu katanya. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua,
Presiden dan Wakil Presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres hingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi. Selain ketiga partai itu, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru. Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan juga P3, dengan total suara 19,57% otomatis, Prabowo Puan akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah. Kata Tarmizi lagi, skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani untuk menggunakan Inpres tahun 98, seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 98? Inpres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi. SMI adalah Sabang Merauke Institute. Direkturnya adalah Syaganda Nainggolan. Memprediksi rezim Jokowi bakal kolaps dalam 6 bulan ke depan. Tak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan merosot tajam ke angka 2%. Hal itu pun ditengarai akibat mega korupsi yang tengah merajalela di negeri ini. Salah satunya adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah BUMN lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya virus corona atau COVID-19 yang secara otomatis mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan juga Cina. Syaganda pun juga menduga mega korupsi Jiwasraya merupakan permainan para penguasa. Direktur PT Hanson International, Beni Cokro Saputro, tak hanya bermain di Jiwasraya tapi juga di beberapa perusahaan asuransi plat merah lainnya. Beni ini bermain, mengendalikan baik asuransi Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Itu menggurita kemana-mana. Itu permainan kekuasaan, ujar Syaganda dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 Maret. Mega korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi merupakan kasus dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saat B.J. Habibie memimpin Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus Bank Bali hanya 400 miliar rupiah, dan itu sudah heboh seluruh negeri. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pembobolan Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Juga itu sangat heboh. DPR pun juga membentuk pansus.
Sementara katanya mega korupsi di era Jokowi jauh lebih gila. Sebab katanya negara rugi hingga puluhan triliun dan masih ada elit yang menutup-nutupi dan menganggap semua ini enteng dari kasus-kasus tersebut. Di bidang ekonomi, beberapa ekonom telah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan stagnan di bawah 5%. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut pertumbuhan ekonomi hanya 4% karena ada virus corona. Sementara untuk ekonomi senior, Rizal Ramli juga memprediksi hanya 4% saja. Kalau kata Syaganda, dia pun sudah tak bisa percaya lagi. Dan dia memprediksi hanya 2%, karena tidak ada lagi yang masuk dari Cina. Dengan semua masalah itu, dia memprediksi rezim Jokowi pun akan ikut terseret. Dan bayangannya, kalau Jokowi ini nggak pintar-pintar untuk mencari solusi, dia akan kolaps hanya dalam 6 bulan saja. Dan Syaganda pun sudah mempelajari semua itu. Begitu katanya.